Di Indonesia kita sedang mengalami bahwa sudah memasuki era neocortex warfare. Apa itu? Nah, boleh dijelaskan, Pak? Jadi neocortex warfare itu sudah peperangan generasi kelima saat ini. Jadi kita tidak lagi menggunakan senjata, tapi yang digunakan adalah informasi, opini, dan persepsi. Contohnya dua, Apa? reformasi DPR sama reformasi Polri. Bot engagement-nya itu masif sekali. Dan bot ya, robot itu. Di situ tagarnya seragam, negara gagal melindungi rakyatnya. Dana yang ada, nah ini masuk dari kripto itu 3,8 juta US dollar. 3,8 juta US dollar. Ya. Itu bukan dana kecil. Nah itu dia. Selamat datang di 17.8, program khusus Diskursus Network mengawal tuntutan rakyat. Kita akan membahas satu tema besar yang masih hangat dan rasanya masih belum padam. Siapa saja bermain dalam aksi massa yang berujung pembakaran, kerusuhan, dan penjarahan sepanjang 25 hingga 31 Agustus 2025 lalu. Sementara ratusan mahasiswa ditangkap, juga lebih dari 3.000 warga diamankan, menurut laporan Amnesty International Indonesia. Di antara yang ditangkap adalah Direktur Lokataru Del Pedro Marhain yang dijadikan tersangka penghasutan. Dari tahanan, ia menulis sebuah pesan, makin ditekan, makin melawan. Kali ini kita akan bongkar bersama Kepala Badan Intelijen Strategis, BAIS TNI, tahun 2011-2013, Sulaiman Pontoh. Apa saja data dan analisa dari seorang intelijen senior mengenai peristiwa yang telah merenggut 10 korban jiwa, penjarahan beberapa rumah anggota DPR, dan Menteri Keuangan. Apakah benar ada pemain besar yang menggelontorkan dana hingga jutaan dolar Amerika? Atau ini permainan politik yang melibatkan elit domestik? Juga benarkah bila pemerintah tidak segera berbenah, bukan tidak mungkin ini menjadi titik api menuju tuntutan reformasi jilid 2? Sebelum podcast dimulai, silahkan Sobat DN subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Juga ikuti beragam informasi hangat dan penting di berbagai media sosial Diskursus Network. Pak Sulaiman Pontoh, Ya, Pak. Bapak kan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis TNI tahun 2011-2013 ya. Melihat fenomena demonstrasi, kemudian terjadi eskalasi sampai kerusuhan di banyak titik di seluruh Indonesia, terutama di Jakarta yang sangat masif, tentu ada point of view dari seorang intelijen senior seperti Pak Sulaiman ini ketika melihat peristiwa ini yang kemudian banyak pihak berspekulasi, ada yang secara cepat seringkali dinyatakan oleh pemerintah bahwa mahasiswa ditunggangi dan seterusnya. Tapi kalau melihat dari waktu ke waktu, sejak tanggal 25 Agustus 2025 ada aksi mahasiswa, kemudian tanggal hari-hari berikutnya ada aksi buruh, tapi kemudian sampai tanggal 31 terjadi eskalasi yang luar biasa. Bapak secara keseluruhan dan singkat boleh disampaikan dari point of view seorang intelijen senior seperti apa sebenarnya yang sekarang ini terjadi? Oke, terima kasih. Nah, jadi yang pertama dulu kita melihat dulu tentunya kenapa orang-orang ini berkumpul kan? Ya. Mengapa dia terjadi ingin mengadakan demo itu? Nah, saya melihat ini akibat residu 5 tahun terakhir. Katakanlah sejak Sambo ini sampai sekarang, ini kan banyak hal-hal kecil-kecil yang terjadi yang tidak disadari. Ini memicu kemarahan rakyat. Misalkan tiba-tiba orang yang tidak punya uang, tidak menabung, ditutup sama PPATK. Pengumuman dari Menteri ATR, tanah nanti 2 tahun diambil oleh negara. Ini kan menimbulkan ketakutan. Ketakutan-ketakutan kecil-kecil, sehingga masyarakatnya sangat mudah marah dengan itu. Nah, ini terkumpul sampai kemarin itu. Begitu ada pemicu. Pemicunya orang mati. Kena ting. Afan Kurniawan. Terlindas mobil dari situ ya. Langsung betapa cepat sekali. Nah, bagi saya langsung melihat bahwa
betapa cepatnya terprovokasi orang-orang ini dengan kita melihat di televisi, ada di televisi, di YouTube yang begitu masif. Nah, dari situ saya sudah mengambil satu kesimpulan bahwa sekarang inilah di Indonesia kita sedang mengalami bahwa sudah memasuki era neocortex warfare. Apa itu? Nah, boleh dijelaskan, Pak? Jadi neocortex warfare itu sudah peperangan generasi kelima saat ini. Jadi kita tidak lagi menggunakan senjata, tapi yang digunakan adalah informasi, opini, dan persepsi. Artinya ada pihak yang mengambil manfaat atau memanfaatkan situasi ini untuk mempengaruhi pihak lain untuk bergerak. Iya. Lepas dari soal bahwa ada memang aspirasi masyarakat, Betul. ada aspirasi mahasiswa, ada aspirasi buruh yang memang real begitu Memang adanya. ada. Tapi kemudian ada pihak yang secara sengaja mengambil manfaat ini dengan mempengaruhi opini secara cepat, begitu ya? Kalau zaman dulu dibilang dibuatlah serupa tapi tak sama. Nah, dulu kan kita pernah ada itu. Serupa tapi tak sama. Nah, ini yang dipermainkan sekarang. Betapa mudahnya. Nah, itu yang sekarang yang kita kenal dengan neokorteks. Kenapa neokorteks? Karena korteksnya ya langsung diserang. Korteks itu jaringan otak. Otak, ya. Itu langsung masuk situ sehingga opini masuk, persepsi langsung berubah. Tapi kan kalau orang dalam situasi normal, mestinya sih tidak mudah juga. Nah, di sini masalah. Jadi orang itu memang orang itu akan kehilangan kepribadian ketika dia berada dalam kerumunan orang banyak. Itu sudah ilmu dasarnya itu. Ya, lalu muncul apa yang disebut psikologi massa. Ya, yang betul. untuk masing-masing. Ya? Ini yang terjadi sekarang. Jadi secara orang itu begitu masuk di situ langsung berubah semua. Nah, tapi kalau kita cuma 1-2 orang, enggak, dia akan menjadi pribadi sendiri. Tetapi ketika dia masuk, nah inilah situasi yang dimainkan itu. Tapi kalau yang dipengaruhi hanya katakanlah cara berpikir ya, atau cara pandang atau otak ketika menerima informasi melalui WA atau melalui YouTube atau melalui media-media yang lain, itu kan juga tidak akan secepat di lapangan begitu cepat sekali pembakaran. Tentu ada aktor-aktor yang memainkan ini secara eksekutor gitu. Sebagai eksekutor. Dalam satu demo itu ketika sudah ada perencanaan, itu dalam secepat kilat juga pada saat yang sama orang-orang yang punya rencana masing-masing itu langsung mempersiapkan diri. Sebentar supaya jelas ya. Tanggal 25 itu demonstrasi mahasiswa. Ya. Dan kemudian begitu menjelang malam mulai berakhir. Kan? Demikian pula ketika tanggal-tanggal berikutnya ada demonstrasi buruh di depan DPR. Begitu menjelang malam mereka menarik diri kan. Ya. Nah, kemudian muncullah kekerasan-kekerasan yang muncul dari bentrokan antara aparat dengan demonstran itu kan malam hari. Ya. Nah, sementara sebagian besarnya sebenarnya sudah menarik diri kan. Nah, berarti apakah bisa dinyatakan memang yang Pak Sulaiman sampaikan itu pihak lain sudah menyiapkan diri itu maksudnya? Jadi termasuk eksekutornya? Termasuk. Dia sudah saat itu dia langsung bersiap. Saya akan apa? Orang-orang yang dongkol, yang sudah orang-orang patah semangat, putus asa, itu gampang sekali dibakar. Oke, kita bakarin habis-habis kalian itu. Nah, dengan hashtag zaman sekarang itu tadi opininya langsung. Berarti bukan demonstran dong ini yang datang belakangan kemudian. Jadi kita sekarang kan memang merubah antara demonstran, perusuh, itu kan bedanya sangat tipis. Memang bedanya sangat tipis. Oke, baik. Tapi sebagai seorang intelijen apalagi mantan kepala BAIS ya, tentu lebih clear ketika ini memang datang untuk melakukan kerusuhan atau ini mahasiswa atau buruh demonstrasi menyampaikan aspirasi selesai dan seterusnya. Nah, tentu lebih bisa menjelaskan itu, Pak Sulaiman. Iya, jadi setelah dia ini pergi, ini orang-orang yang mengambil yang iseng ya. Kenapa dia iseng? Ya karena memang ini orang-orang yang sudah patah semangat, sudah tidak ada harapan. Itu kan coba lihat anak-anak kecil di bawah 14 tahun yang ikut menjarah. Ikut-ikutan. Jadi dia, ayo
Nah, begitu ada yang bakar, ayo kita dapat ini, berangkat dia. Oke, kita mundur lagi ke titik ketika ada seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan polisi, kemudian begitu cepat itu terjadi, apakah hal yang seperti ini mungkin juga bagian dari mencari pemicu yang lebih efektif untuk meledakkan situasi? Memang, ya itu yang saya sampaikan tadi ya, 5 tahun itu energi itu kan terkumpul. Terkumpul, dia tinggal menunggu apa ini yang memicu. Nah, waktu itu kita sebagai intelijen, saya juga sudah bilang, ini energi sudah terkumpul ini. Hati-hati, kalau ada pemicu, jadi ini barang ini. Tahu-tahu ada yang kena itu. Nah, itulah. Sudah pemicu, begitu ini, ya dia datang rame-rame, katanya mau ikut kuburan, tapi di jalan dia belok kanan kiri. Pulang sudah tidak terkendali lagi. Karena dengan adanya pemicu itu, sudah sulit untuk mengendalikan orang-orang ini. Disitulah titik baliknya itu. Tapi apakah bisa dibaca bahwa munculnya pemicu itu juga bagian dari strategi atau by accident? Kalau intelijen mau mengerjain, ya itu disengaja. Kalau kita mau mengerjain ya, bisa. Itu kalau jadi dimungkinkan kalau itu bukan bisa, by accident ya? Kalau kita itu mau by design ya? Ya, by design itu bisa. Tapi by accident juga bisa. Nah, yang kemarin ya tinggal kita mau melihat apakah itu by accident. Tapi kalau itu by design ya keterlaluan lah, masa orang mati ya. Ya. Walaupun sebenarnya dalam beberapa prosedur kalau kita lihat, mestinya kendaraan rantis itu kan berjaga di depan gedung DPR saja. Ini kan menyapu sampai ke ujung-ujung kan. Jadi untuk sementara kemarin kita lihat kan by accident dia lain. Nah, accident ini terjadi kenapa? Nah, apakah karena ketidakprofesionalan ini? Apakah komunikasi? Apakah? Wah, itu banyak itu. Yang sekarang sedang diperiksa lah oleh Propam ya. Kita harus melihat. Nah, itu yang makanya saya bilang sejak Sambo saya sudah mengusul ini polisi kita harus reformasi. Oke, baik. Kalau masuk ke soal apa yang disebut oleh Pak Sulaiman tadi sebagai bahan-bahan ketidakpuasan dari masyarakat, itu kalau boleh dicatat beberapa hal, apa yang penting dari ada 17 dan 8 tuntutan dari berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, dari buruh. Banyak dia. Ya, banyak sekali lah. Kalau dari sisi Pak Sulaiman, apa yang kalau saya dua. Apa? Reformasi DPR sama reformasi Polri. Kenapa reformasi DPR? Nah, karena DPR yang sekarang, kenapa DPR itu terjadi? Mereka sepertinya lupa bahwa dia itu adalah perwakilan dari rakyat. Dari mana kita lupa? Nomor mobilnya aja nomor khusus. Masing-masing anggota DPR. Jadi masing-masing punya nomor khusus. Padahal nomor khusus itu hanya ada di tentara. Tapi bukankah pejabat juga punya nomor khusus, Pak? Nggak ada. Kalau misalnya level ya menteri atau level kepala lembaga kan RI. Nah, kalau menteri kan eksekutif. Kalau eksekutif ya silakan. Tapi ini kan perwakilan rakyat. Ya dia kemana-mana dikawal polisi. Ya kapan tahu bahwa jalan itu macet. Jadi kalau ditanya jalan macet, enggak kok nggak macet. Kok aku bisa 1 jam sampai dari mana? Itu salah satunya, nomor khusus itu ya? Itu salah satunya, itu nomor khususnya bagaimana. Lalu sistem penggajiannya, coba bisa bayangkan. Saya 30 tahun dinas, baru pensiun itu 4 juta. Lah DPR itu 10 tahun sama dengan saya berhidup. Gimana coba? Maksimum kan 10 tahun 2 kali ya. Itu. Nah, itu misalkan dari enggak, kalau DPR bisa lebih, Pak. Nah, bisa lebih kan? Bisa 4 periode, bisa 5 periode. Nah, itu ya. Kita lihat itu sistem penggajiannya bagaimana. Tunjangannya begitu banyak ini. Tapi intinya yang dilihat oleh masyarakat adalah DPR dengan segala macam fasilitas. Itu dia. Tunjangan itu yang kemudian membuat itu kan membuat kesenjangan. Nah, kemarin ini sangat jelas ketika rakyat sedang susah, menabung susah, ini tiba-tiba minta naik gaji. Lalu selama ini rakyat melihat namanya gedung DPR itu adalah sakral. Tiba-tiba dilihatkan menari-nari seperti itu kan
perubahan mental. Bagi DPR dia berubah begitu, masyarakat pun juga belum siap untuk berubah itu. Bagi dia, wah ini ada apa-apaan ini. Belum lagi jawaban-jawaban, saya kan artis. Ini kan bagi rakyat yang sudah tertekan itu merupakan menantang. Jadi semakin memperlebar kesenjangan. Nah, itu semakin lebar, dan semakin mudah dipicu. Oke. Itu. Selain reformasi DPR, apa yang dalam konteks tuntutan itu yang menarik perhatian Pak Sulaiman, yang menurut Pak Sulaiman penting? Selain reformasi DPR. Nah, reformasi DPR, reformasi Polri bagi saya. Oke. Nah, Polri apa yang Polri bagi saya, coba kita kembalikan Polri itu sesuai Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu mengatur Polri itu kan sebagai menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum. Kita balik dulu ke sana. Seperti apa sih menegakkan hukum dan menjaga ketertiban loh ya. Ini apa? Nah, lalu kita turun, setelah Polri ini dipisah dengan militer, nah kita harus melihat Polri ini harus punya budaya sipil. Karena melayani masyarakat. Karena melayani masyarakat. Nah kita sekarang lihat, secara visual ada berapa polisi? Ada polisi, ada Brimob, ada Densus, ada... Coba. Dan akibat dari nama-nama ini, apa akibatnya? Budaya masing-masing satuan ini berbeda. Dan konteksnya tidak semata-mata melayani masyarakat. Itu lagi, dia sudah berubah. Terutama misalkan Brimob. Bagaimana Brimob melayani masyarakat? Dia dikirim ke medan tempur. Bagaimana persenjataan yang disiapkan sama dengan tentara? Lalu pertanyaan lanjut, ketika dia memegang senjata seperti itu, disiplin apa yang diterapkan kepada mereka? Disiplin sebagai ASN? Atau disiplin sebagai militer pemegang senjata? Kalau ini tidak jelas, kita akan menghasilkan polisi-polisi yang bukan pelayan masyarakat, tetapi masyarakat menjadi musuh. Nah, dalam konteks yang menarik perhatian Pak Sulaiman, ini dampak yang bisa kita lihat apa? Ya ini yang kemarin ini. Akibatnya apa? Rakyat dianggap musuh kan? Sampai kemudian sampai ada terlindas itu. Terlindas itu. Karena wah ini musuh di depan saya. Lah kalau itu diangkat masyarakat, kenapa ini kita lari cepat-cepat? Teman sendiri kok. Tapi karena sudah dalam berpikirnya itu dalam korteksnya itu tapi sudah. secara manusiawi yang kita dengar di pemeriksaan Propam misalnya ya, mereka mengatakan bahwa kalau saya tidak menyelamatkan diri, saya bisa mati. Nah, itu dia kan. Karena dia sudah menganggap yang datang ini musuh. Dia sudah ketakutan sendiri karena itu musuh. Nah, kalau dari awal dia sudah punya logika berpikir yang lain, tidak seperti itu. Bahwa pelayan masyarakat tentunya dalam bersikap pun akan seperti itu. Sehingga kalau itu tidak akan terjadi begitu. Tapi karena dari awal memang sudah ada dua budaya yang berbeda, ini. Dan jago masyarakat ini yang mana ini? Polisi, Densus, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang... Nah ini yang harus coba kita lihat di luar negeri. Kita tidak akan pernah tahu mana Densus. Yang ada polis. Polisi lalu lintas beda. Nah ini ya bilang, kita harus kembali lagi, kita riset. Karena sejak dari reformasi tahun itu kan polisi hanya reformasi hanya dilepas begitu aja. Tapi kita tidak menata dia kembali seperti apa sih polisi ini. Baik, kita kembali ke soal aksi dan kemudian yang bisa dilihat oleh masyarakat dalam konteks dampak-dampaknya ya, terutama aksi yang kemudian berujung pada kerusuhan, pembakaran yang tadi Pak Sulaiman sebut sebagai neocortex warfare. Ya. Itu kalau kita perinci satu-satu, ketika terjadi pemicu dengan kematian seorang pengemudi ojek online, dan sebenarnya banyak 9 atau 10 yang lain juga meninggal di berbagai tempat, termasuk ASN di Makassar, termasuk seorang pegawai swasta, seorang pedagang di Jogja, dan seterusnya. Nah, ini kan kemudian eksesnya begitu luas ya. Artinya banyak memicu di mana-mana ketika sudah menimbulkan korban nyawa. Nah, dalam konteks ini, sebelum terjadi psikologi massa yang semua ikut
membakar, ikut menjarah. Ini sebenarnya dari point of view seorang intelijen senior, apa yang sebenarnya terjadi ketika orang dipengaruhi melalui proses-proses yang digital? Jadi kalau ilmu intelijen tua bilang itu sudah terjadi penggalangan. Bagaimana penjelasannya? Di penggalangan itu orang-orang ini sudah digalang, sudah dikatakan nanti kalau ada ini kamu berbuat ini. Sudah disiapkan. Tapi sejelas itu? Atau kalau dulu itu penggalangan. Sekarang penggalangan itu berbeda kan, dia dengan ini tadi informasi yang masif. Dia bisa bayangkan ruang digital itu narasinya tunggal, sama semua. Pak Sulaiman bisa tunjukkan tuh misalnya yang terjadi, misalnya katakanlah begini, pada waktu sidang DPR ya, sebelum aksi ini terjadi, tanggal 15 Agustus, itu kan peristiwa yang kemudian diambil videonya anggota DPR joget-joget. Betul, joget. Itu sebenarnya kan tidak terkait langsung dengan kenaikan tunjangan kan? Tidak ada. Tapi yang kita lihat di media sosial terutama, seolah-olah ketika naik DPR dinaikkan tunjangannya, tunjangan rumah sampai 50 juta, mereka berjoget-joget. Dan itu yang ditangkap oleh masyarakat melalui media sosial. Dan itu di booster terus-menerus. Jadi sebenarnya kita kalau kejadiannya kan begini harus sama. Tapi yang terjadi kan sebenarnya satu ini ada di belakang. Tapi kan tetap aja lihat dari sama. Seakan-akan, nah ini yang terjadi kemarin. Itu yang kemudian membentuk persepsi publik. Itulah informasi merubah persepsi jadinya. Nah itulah yang ciri-cirinya itu bagaimana dari informasi itu terjadilah opini, persepsi berubah. Artinya serangan informasi masif itu bisa dijelaskan nggak? Semasif apa sebenarnya informasi itu pada waktu itu? Kita bisa lihat itu berapa ya, kalau saya mencatat di sini ya, ini saya catat dari alat algoritma saya ini. Jadi penyebaran video provokatif ya. YouTube tanggal, kalau kita mulai tanggal 25. Itu tanggal 25 sudah ada. Video bentrokan kecil itu sudah mulai viral di TikTok hanya dalam 4 jam. Tagarnya adalah negara gagal. Lawan aparat. Itu sudah muncul. Ini sudah indikasi awal dari orkestra opini publik. Tanggal 26-27 itu sudah mulai penyebaran video provokatif. Seperti apa misalnya itu? Nah, itu yang tadi. Jadi di YouTube, TikTok, Instagram itu sekitar 4.700 video provokatif dalam 48 jam. Dua hari ya? 2 hari. Dalam 48 jam terus-terusan itu, ya? Terus-terusan. Ya itu tadi yang nari-nari segala macam itu. Nah, sebagian besar itu di 26-27 itu video potongan lama. Dan celakanya lagi itu sebenarnya bentrok di Myanmar dan Chili yang diklaim terjadi di Jakarta dan Bandung. Oh, di framing itu? Di framing itu di Bandung. Lalu ada sekitar 40 konten deepfake pejabat negara, presiden, Kapolri dengan... Apa ini maksudnya 40 konten deepfake pejabat negara itu apa? Jadi pejabat negara dibikin seakan-akan dia berbicara. Di video itu membicarakan sesuatu gitu ya? Tapi sebenarnya tidak. Oke, ini kita dalami ini. Seperti yang saya perhatikan misalnya ada ucapan Ibu Sri Mulyani ya. Di satu forum gitu ya. Dia mengatakan A, tapi kemudian dia seolah-olah mengatakan A aksen gitu. Iya, berubah lagi. Ya. Itu memang dipalsukan gitu ya. Deepfake itu di permainan-permainan seperti itu. Ada berapa banyak tuh video? Kalau saya lihat itu dari catatan saya itu ada sekitar 40 itu. Oke, itu terus ini kan kalau saya kan ini mesin yang mesin pribadi jadi kecil-kecilan. Nggak tahu kalau mereka punya kan. Ya. Jadi kalau bagi saya ini hanya untuk mendapatkan data untuk sebagai dasar aja. Oh ya, ini ada seperti ini. Nah, tapi seperti apa ya yang sana lebih bagus ya. Tapi kalau kita itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa jadi itu ada. Tanggal 26 sampai 27 itu sudah ada 40 konten deepfake video pejabat-pejabat negara ya. Pejabat yang negara. Katakanlah itu ya sebenarnya itu kalau secara awam itu fitnah kan. Itu sudah mulai memfitnah itu. Tapi itu berpengaruh besar ya pada kemarahan publik. Iya, betul. Dan bagi kita saat itu juga kita kan sudah mulai terpengaruh juga. Ya, karena kita tidak sempat memverifikasi. Memverifikasi ya. Itu 26-27. Tanggal 28 dari data itu sudah 7.200
postingan baru. Postingan baru itu di-upload oleh siapa itu? Provokasi ini juga dalam sehari. Baru yang namanya sudah nama baru semua. Yang tidak pernah ada jadi ada. Itu sekitar 7.200 dalam sehari. Dalam sehari muncul. Artinya itu difabrikasi. Iya, fabrikasi, betul. Ya. Ada 200 grup itu di Telegram, 170 di WhatsApp. 170 grup. 170 grup di WhatsApp itu aktif mobilisasi peserta demo di 12 kota. Jadi ada mobilisasi dari 170 grup. Dan di 200 grup di Telegram untuk mobilisasi. Jejak server ini ada yang dari Singapura, Malaysia, bahkan Belanda. Server yang dipakai. Sebentar. Kalau server ini kan ya jangankan itu, server KPU saja di luar negeri kan. Ya. Tapi kan itu tidak bisa tidak bisa bahwa itu luar negeri. Pihak asing kan. Betul. Oke. Tidak. Terus hanya kemudian, tempatnya ada dari sana, ada yang dari sini. Kemudian kita menyaksikan kan eskalasi pembakaran kan setelah itu. 29 eskalasi sudah naik. Jadi itu di 29 demonstrasi sudah Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan itu. Dan bot engagement-nya itu masif sekali. Bot ya, robot itu. Di situ tagarnya seragam. Negara gagal melindungi rakyatnya. Itu sudah masif itu. Negara gagal melindungi rakyatnya. Nah, itu. Terus TikTok mendapat promosi karena banyak ada. Ini kalau promosi itu maksudnya konten itu dipromosikan secara berbayar gitu. Iya, betul. Di TikTok. Karena banyak kan, akhirnya di TikTok dapat promosi, dibayar dia dapat. Bentar, ini Pak. Karena gini, kalau konten itu banyak lihat kan dipromosikan secara sengaja, artinya mereka mengeluarkan uang tuh untuk mempromosikan konten itu. Karena ada dompet, ada uang yang masuk ke sana. Nah, terus kemudian kalau kita lihat ya, ketika mulai eskalasi waktu itu, terus kemudian mulai ada pembakaran tanggal 30, 31, itu apa yang Pak Sulaiman lihat dari data Bapak tuh? Ketika penjarahan itu dimulai. Nah, ketika penjarahan dimulai itu kan sudah maksimum itu. Penjarahan itu tanggal berapa itu? Tanggal 29 itu kan yang eskalasi di 29 ini yang paling maksimum itu. Negara gagal itu di 29. Karena setelah di 30 ini sudah kepercayaan kepada negara sudah kelihatan sudah turun. Saya tertarik dengan ini untuk melihat soal pendanaan. Kan ini semua perlu logistik, Pak Sulaiman. Nah, itu dia. Ya, betul. Gimana tuh melihat bahwa ini nggak bisa bergerak begitu saja? Jadi tidak mungkin. Nggak mungkin alamiah. Maksudnya. Betul. Jadi tidak mungkin ini bekerja tanpa logistik. Nggak mungkin. Nah, dari sini saya punya diagram itu bahwa alur dia datang dari eksternal, tapi ini ghost line. Jadi kita tidak tahu itu siapa. Tapi dari depan, dari luar itu masuk berupa kripto ya. Dia kripto. Kripto itu artinya pendanaan ya? Pendanaan, ya. Pendanaan ini ke konten provokatif. Jadi ke konten para pemilik akun ini. Iya, betul, ke situ. Yang membuat akhirnya video deepfake, potongan video lama, narasi-narasi negara gagal, aparat brutal. Nah, itu masuk ke situ. Dari aliran kripto itu. Nah, dari situ baru dia terdistribusi. Terdistribusinya kepada ada 50 kanal YouTube, 200 akun TikTok, 170 Telegram. Baru yang gelap-gelap yang hanya dark web itu relay entah kemana yang nggak kelihatan ujungnya. Artinya kalau Pak Sulaiman bisa memetakan seperti ini, sebenarnya ini well organized. Ya, gerakan dalam konteks memicu kerusuhan ini well organized. Saya kok merasa ini bukan pekerjaan mahasiswa. Iya, mahasiswa kan hanya ujungnya. Nah, itu dia maksud saya. Kalau dikatakan bahwa ada pihak lain yang kemudian memanfaatkan atau bahasa yang sering digunakan menunggangi gerakan mahasiswa, mereka menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat well organized ya. Nah,
Kalau dalam konteks ini, Pak Sulaiman melihat apa yang ingin dituju sebenarnya? Itu yang saya bilang tadi, orang-orang itu kan dia ketika dia bermain di situ dia iseng-iseng berhadiah. Maksudnya gimana tuh? Ya kalau tujuannya yang harapannya tercapai ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa sampai di situ aja. Kan dari awal saya bilang, setiap demo semua orang yang punya rencana ikut, saya dapat apa dari sini, itu sudah menyiapkan Tapi apa diri. mungkin dengan rencana yang begitu rapi, tapi tidak punya tujuan yang cukup besar? Enggak. Kalau kita melihat untuk mengirim ini kan ini sudah hal yang saat ini gampang sekali. Oh itu banyak, langsung kirim. Iya, tapi tentu katakanlah pemegang skenario ini punya tujuan motif-motif yang lebih besar dari sekedar ikut numpang saja. Oh ya sudah pasti. Nah, kalau lihat dalam konstelasi politik hari ini, ya, apa yang Pak Sulaiman kalau lihat? kita tarik lagi ya, kalau kita tarik lebih jauh lagi dengan mendalami alur seperti ini, kita sudah bisa melihat. Kita lihat dulu, ini pemerintah ini punya dosa apa sih? Dia kan apa sih sebenarnya sampai ada yang merancang seperti ini apa? Mungkin nggak bahwa, mohon maaf nih ya, ada bagian dari pemerintah atau kekuasaan yang mengerjakan ini, mungkin nggak? Kalau di bagian dalam, akhirnya masih intern masih kecil ya. Kan ini sekarang sedang masih baru berapa tahun sih ininya. Jadi masih kuat-kuatnya. Tetapi kalau saya melihat, justru yang membuat ini adalah orang-orang yang terganggu dengan keputusan-keputusan pemerintah. Oke, katakanlah orang-orang yang terganggu dengan keputusan pemerintah ini kan yang bisa melakukan begini rupa, ini pasti bukan orang biasa. Iya. Artinya orang yang punya sumber daya, Betul. punya kekuatan jaringan, mungkin juga punya kekuatan hubungan-hubungan dengan mereka yang ada di kekuasaan. Apalagi melihat yang dikerjakan begitu masif di banyak kota ya. Kalau Pak Sulaiman melihat arahnya kemana? Kira-kira pihak-pihak mana yang dimungkinkan untuk terlibat dalam konteks ini? Kalau kita melihat lagi pengalaman mundur ke belakang, ya orang udah melihat mundur ke belakang. Mundur ke belakang itu kejatuhan negara gara-gara beginian kan. Nah ini kan bisa iseng-iseng berhadiah dengan adanya ini. Tapi rasa-rasanya dengan kalau coba kita lihat misalnya Pak Sulaiman punya data tadi kan, berapa dana yang dialirkan untuk dari sini ini yang muncul itu yang dana yang ada, ini masuk dari kripto itu 3,8 juta US dollar. 3,8 juta US dollar. Ya. Itu bukan dana kecil. Nah, itu dia. Itu lewat kripto ya. Iya. Lewat kripto, dia dari situ kripto masuk ke walletnya anonim. Tapi dia bercabang ke bot-bot sama koordinator lokal itu. Nah, dia terdistribusi ke 50 kanal YouTube, 200 akun TikTok, 170 Telegram. Artinya kalau melalui 50 kanal YouTube itu berarti bisa melalui yang promosi-promosi berbayar ya? Promosi-promosi berbayar, deepfake, potongan video, framing isu, ya itu potongan-potongan video. Dengan dana sebesar itu, balik lagi, tentu bukan orang sembarangan. Kalau dia mau bermain itulah. Ini artinya mereka yang pasti punya kepentingan besar juga dalam konteks kan negara. Dari awal saya sudah bilang bahwa ketika ada demo seperti ini, semua pihak itu akan bermain. Oke. Dengan segala macam. Dalam beberapa waktu ini juga diungkapkan oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara Pak Hendro Priyono yang mengatakan bahwa ini pihak asing. Yang menurut Bapak bagaimana? Ya beliau kan lebih senior, jadi langsung dia putuskan aja dari asing bermain. Lah kalau saya mengikuti, ya ini kan ada dari luar juga ada. Tapi kalau saya lebih saya ikutin dulu ini aja. Karena kalau sudah dari asing, nanti pertanggungjawab hukumnya kan susah itu. Kan kalau soal dari luar itu misalnya servernya ada di luar itu bukan alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa ini ditunggangi asing. Tapi uangnya kan dari luar tetap. Yang si kripto ini misalkan, kalau memang niatnya baik, kenapa lewat kripto? Ketika lewat kripto artinya ada sesuatu yang tidak diinginkan kan, tidak diinginkan diketahui. Kalau tidak diingin diketahui kan berarti ada tujuannya tidak bagus sudah pasti. Ya. Kan itu. Nah,
kemudian kembali ke soal pihak asing. Dugaan pihak asing ini cukup valid nggak menurut Pak Sulaiman? Kalau dengan adanya kripto ya valid juga sih kalau lihat kripto. Tapi asing itu siapa? Itu sulit dibuktikan. Tapi asing, dan dari asing begini juga. Kalau asing kalau saya ya suka melihat dari teori Rätzel bahwa negara itu adalah organisme yang hidup. Gimana itu penjelasannya? Jadi negara itu karena organisme hidup, dia saling makan-memakan terus. Yang kuat akan memakan yang lemah. Nah, sehingga kalau ada begini, ini Indonesia kita makan aja. Berarti konteksnya antar negara. Yes, ya. Bukan semata-mata persoalan domestik. Iya, betul. Nanti akan masuknya ke sana nanti. Itu akan antar negara, karena itu teori Rätzelnya seperti itu, makanya kita harus hati-hati. Kalau begitu, bagaimana Pak Sulaiman melihat bahwa memang secara domestik memang kita ada masalah? Ya, domestik juga kita masalah. Ya itu saya bilang tadi, secara domestik 5 tahun terakhir kita masalahnya banyak. Ya, ya. Nah, inilah yang percepatan, dan masalah-masalah ini juga adalah munisi bagi orang asing untuk orang sana melihat, ini Indonesia kebetulan ada masalah. Kadang-kadang kan begini, kadang-kadang kalau dengan cepat menuduh pihak asing, itu terkesan bahwa kita ingin mengkonsolidasi di domestik. Supaya semua berpihak pada pemerintah, kita menghadapi asing, seolah-olah kan begitu. Ya. Padahal di saat yang sama, masyarakat, rakyat, mahasiswa sedang memprotes kebijakan-kebijakan pemerintah sebenarnya. Atau DPR. Itulah, kita harus, dalam hal ini kita tidak bisa memang, asing nggak ada. Dengan di dalam seperti ini, hati-hati, di dalam aja kita sudah sulit. Apalagi kalau ada ya seperti ini. Tapi kan itu dikesankan begini Pak Sulaiman, dikesankan seolah-olah ingin melewati aja. Melewatkan aspirasi yang sedang berkembang, yang sedang diperjuangkan rakyat dan mahasiswa. Bagaimana kalau judul kita dulu komsosnya, komunikasi sosialnya, komunikasinya seperti apa? Makanya di situ saya kan hati-hati. Tidak sekedar itu dari luar kan tidak. Tapi saya mulai dari dalam kita punya masalah. Ini. Dengan masalah ini makanya tadi kita step by step terus sampai dia apakah di luar? Ya ada, ya ini. Oke. Selain aliran dana melalui kripto sebesar 3,8 tadi ya, 3,8 juta US dollar melalui kripto antara sampai tanggal 30 Agustus itu ya dari. Nah, apalagi Pak yang Pak Sulaiman temukan dalam analisis intelijen? Ya, jadi yang saya terus kalau peta eskalasi ya lebih dari 300 konten itu betul-betul provokatif, viral, itu dia setiap kota itu ya. Sehingga massa lapangan mudah dimobilisasi. Itu di Jakarta, Bandung, Surabaya sekitar 300 konten yang provokatif. Kalau Medan 80 sampai 150. Kemudian yang Denpasar, Pontianak itu rendah di bawah. Inilah yang konten-konten provokatif ini yang mempercepat mobilisasi. Tapi kan konten-konten provokatif ini tidak akan tereksekusi kalau tidak bertemu dengan kondisi lapangan. Iya betul. Nah, apa yang Pak Sulaiman jelaskan bahwa konten provokatif ini memang benar-benar yang mempengaruhi mereka untuk bergerak dan membakar. Ini satu konten itu bisa 1.000 orang kan terpengaruh. Ya itu tadi dengan orang ini sudah percaya, itu satu aja muncul dia lihat 1.000 orang bisa terpengaruh. Oke, kalau kemudian sudah terjadi seperti ini dan kemudian kita melihat ya penangkapan di mana-mana, ada beberapa catatan laporan-laporan yang masuk, misalnya Amnesty International di Indonesia itu menyebutkan sampai hampir 3.000 orang ditangkap di seluruh Indonesia ya, tidak hanya di Jakarta. Di Jakarta mungkin ratusan gitu ya. Dan bahkan terakhir kemarin ada Direktur Lokataru dari Pedro yang juga ditangkap dengan bukti-bukti awal bahwa mereka melakukan penghasutan, dan di sisi lain dia mengirimkan surat dari tahanan bahwa apa yang dia lakukan adalah melakukan advokasi hukum kepada para pelajar yang ditangkap, kepada para pelajar yang KJP-nya dihapus dan seterusnya. Tapi kemudian mengapa kemudian dia disangkakan dalam konteks itu? Jadi memang dalam ketika kita berbicara penangkapan, itu artinya kita sudah berbelok ke penegakan hukum ya kan?
Jadi ketika kita berbelok penegakan hukum, kita sudah tidak berbicara lagi ini demonstrasi atau bukan, tapi sudah tindakan pelanggaran hukum. Nah, dengan ada penangkapan ini tentu apa tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang ini? Itu yang harus dilihat, kemudian itu yang harus dibuktikan. Apa misalkan pembakaran? Apakah terbukti pembakaran? Apa pembakaran itu? Apakah dia membawa bensin? Nah, misalkan contoh, kemarin ada video tentara yang ditangkap itu. Wah, perusuh-perusuh. Nah, pertanyaannya, ketika merusuh, apa yang dilakukan? Berteriak, ngangkat bensin. Nah, sudah belok ke sana. Nah, yang sekian ribu ini tentunya inilah tantangan bagi Polri untuk membuktikan pasal-pasal mana yang dilanggar oleh orang-orang ini. Itu sehingga di sini ada dua. Betul-betul pembuktian pelanggaran fisik atau pelanggaran ITE. Sehingga dua ini kan kita. Intinya kan kalau melihat soal tadi itu ya, provokasi melalui sosial media, konten-konten provokatif, ini kan kalau didekati dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, betul. Bisa saja itu dilakukan. Bisa, betul. Tapi bagaimana menghubungkan bahwa konten itu betul-betul mempengaruhi orang untuk membakar, merusak. Itu gimana membuktikannya? Jadi di situ kan dia tidak lagi melihat akibat dari ini. Yang jelas ada pengerusakan. Pengerusakan itu di situ kan penghasutan. Penghasutan itu apa? Karena yang dihukum kan penghasutan, bukan pembakarannya. Menghasut. Sedangkan pembakarannya itu perbuatan. Kan itu ada dua. Ya. Itu kalau perbuatan itu dihukum berdasarkan KUHP. Tapi tindakannya. Tapi kalau penghasutan tidak melihat tindakannya apa. Pokoknya kamu bunyi seperti ini masuk menghasut. Nah, disinilah perang antara penulis dengan pendakwa. Ya. Ini apa ini mengajak pergi, mengajak ke sekolah atau mengajak ke sana. Nah, inilah perang. Lalu ada kesan misalnya ada beberapa video yang tadi Pak Sulaiman sebutkan, ada seorang anggota TNI yang tertangkap. Ya. Kemudian ada di media sosial juga ditunjukkan ada anggota TNI yang lain menunjukkan identitasnya segala macam. Lalu dikesankan bahwa ini ada kepentingan TNI terhadap Polri dalam konteks yang lain. Gitu. Itulah yang saya bilang dalam hal ini ketika tentara itu ditangkap, kemudian dia sudah dilihatkan saya punya KTA ini, lalu dipublikasikan, ini kalau menurut saya ini sangat berisiko. Karena bisa dibaca sama tentara, ini orang udah dikasih tahu kok begitu masih ditahan. Karena begini, saya ketika menjadi kabais, itu anak buah itu kalau ada seperti itu, dia kan laporan. Kalau laporan, kamu di mana saat itu? Oh, ada di pinggir. Kalau pinggir sana nggak lihat. Tapi kalau saya di dalam kerumunan, nah itu baru. Oh, maksudnya baru apa tuh maksudnya? Baru benar laporannya. Kamu di mana? Ada di dalam kerumunan itu. Oh. Artinya masuk dalam kerumunan. Ya, masuk dalam itu. Yang bisa dibaca sebagai terlibat. Nah, ya itu dia. Itu resiko kan itu. Ya, itu yang kemarin. Jadi kalau dia ditanya kamu ada di pinggir, itu tidak masuk di dalam klasifikasi A laporan. Artinya seorang intelijen di lapangan itu juga sangat mungkin terkena resiko sebagai ikut rusuh. Betul. Gitu. Itulah sebabnya supaya dia tahu dia tidak ikut jadi perusuh, dia membawa identitas lengkap. Sampai pistolnya pun ditulis. Dilengkapi dengan pistol. Six Sauer lagi ditulis. Nah, ini seharusnya rekan Polri ini ketika melihat itu sudahlah jangan dipublikasi. Kenapa dipublikasi? Itu jadi masalahnya. Kan mengesankan bahwa antar institusi artinya ini saling mencurigai. Akibatnya kan itu. Akibatnya itu kan akibat. Nah, inilah yang bila janganlah. Kan dia sudah ada. Lain kalau dia tidak punya itu KTA. Apa akibatnya? Betul kan di Palembang? Begitu dikonfirmasi, iya enggak. Tapi kalau ini tertindak lanjut, bola salju sudah bergelinding, ini akan jadi masalah baru. Maksud saya ketika Polri atau petugas Polri yang ada di lapangan mempublikasikan itu, tentu dengan maksud yang saya tidak tahu ya, maksudnya apa? Apakah ini mengesankan bahwa ada pihak TNI yang terlibat? Kan sebenarnya itu merugikan institusi. Itu dia. Jadi memang di sini ini lagi
pelajaran juga. Kalau seperti itu, karena kita selama ini kalau sudah tahu gitu, oh ya sudah. Dilepas naik tentara, oh ya sudah taruh di sana, sedang bertugas apa, sedang ini. Ya, karena dia masih pakai KTP asli, KTA asli, dengan senjatanya pun ada di situ. Ini senjata. Lalu kan yang muncul di publik melalui media sosial kan seolah-olah bahwa pembakaran ini bagian dari rekayasa dan kemudian ada TNI yang terlibat di situ. Itu kan berbahaya. Ya, dalam konteks justru negara, itulah kan? Karena ada itu memang normal itu muncul gara-gara ada Roma itu saya mengadakan riset yang begini ini untuk melihat apa sejauh itu. Nah, ini saya mendapat ini, wah ternyata memang tidak seperti itu. Itulah makanya acara siang ini begitu penting, ini kita harus buka bahwa ada masalah seperti ini dan ini tidak akan berakhir di sini sekarang. Ke depan ini akan terus seperti ini. Ya. Nah, kalau dari data dan bacaan Pak Sulaiman selaku intelijen senior, ini sebenarnya lebih didorong oleh faktor internal, dalam hal ini adalah ketidakpuasan masyarakat, rakyat, mahasiswa, buruh, atau sebenarnya ada aktor politik sebenarnya yang bermain dalam konteks ini ya, yang tadi Pak Sulaiman sampaikan. Yang saya bilang tadi, bahwa semua orang yang punya kepentingan akan bermain. Tapi dia dalam bermain tentu hati-hati. Tapi kan ada pemain besar, pemain kecil. Oh kan? Iya jelas. Pemain besar kecil itu kan tergantung berapa kekuatan dia mendorong supaya itu jalan kan? Ya. Supaya bisa berhasil kan itu. Kalau Pak Sulaiman sudah menyebut itu ada dana 3,8 juta US dollar yang digelontorkan oleh kripto, artinya itu bukan pemain kecil dong. Ya, bisa juga memang. Itu kenyataan. Memang kalau lihat kemarin kan tidak mungkin pemain kecil dong, dia bisa di mana-mana. Kalau itu bukan pemain kecil, tentu kita bisa melihat ya dalam situasi negara yang mungkin sedang berproses, apalagi pemerintahan Pak Presiden Prabowo baru berusia kurang dari 1 tahun kan ya. Artinya banyak hal yang sebenarnya sedang dibenahi, tapi kemudian juga memunculkan ketidakpuasan. Meskipun Pak Sulaiman menyebut itu residu dari 5 tahun terakhir. Ya. Gitu ya. Itu memang itulah risiko dalam pemerintahan. Banyak hal pemerintah ini tidak bisa memuaskan orang banyak. Jadi memang ada hal-hal. Misalkan kita ambil contoh aja yang sekarang yang sudah berjalan itu pengambilan alihan tentang sawit. Ya. Iya kan? Orang yang sudah lama menikmati hasil sawit ini kan terganggu. Itu contoh paling sawit. Tapi ekornya pengambilan sawit ini kan panjang ekornya. Distribusi dari yang ilegal ini keluar juga terganggu. Yang penerima ilegal di luar juga terganggu. Nah, dengan adanya ini, kebetulan ada rame-rame. Kita main-main yuk. Artinya ini lepas dari soal benar atau salah, tapi mereka melakukan katakanlah gangguan ya, kepada aparat pemerintah ya, karena mereka terganggu oleh kebijakan pemerintah. Betul. Gitu ya. Ya itulah. Itu juga bisa dibaca begitu? Ya, bisa, itu bisa saja. Makanya saya bilang itu sangat cair kita membaca. Karena dari sini yang kita bisa lihat siapa yang paling diuntungkan. Itulah sebabnya bagi pemerintah hati-hati. Oke, ini secara simpel banyak pihak juga melihat bahwa siapa yang paling diuntungkan. Kan kemarin kan kita melihat misalnya Pak Prabowo dengan pemerintahan barunya yang sebelumnya didukung oleh Pak Jokowi lah katakanlah, dengan adanya Wakil Presiden Gibran di situ sebagai anak dari Presiden Jokowi, seolah-olah dikesankan bahwa ini ada kepentingan Wakil Presiden nih. Kalau pemerintahan Prabowo ini dianggap sebagai pemerintahan yang gagal. Ya kalau gagal kan dua-duanya gagal. Tidak ada gagal satu orang kan. Tapi dalam sejarah kita kan ada ya, ketika Pak Harto mundur atau berhenti waktu itu, Pak Habibie jadi presiden. Ketika Gus Dur di-impeachment dan kemudian itulah Ibu Megawati jadi presiden. Apakah akan diulang hat-trick sebegitu? Itulah yang aku bilang, kan kita hidup dengan ingatan masa lalu kan, dari awal aku bilang masa lalu begini, kita akan terbawa ke masa lalu seperti itu. Makanya ketika ada beberapa hashtag ya ya misalnya menyebut-nyebut nama Gibran, itu kemudian orang mengaitkan itu. Kalau dari intelijen seperti apa melihatnya? Ya memang kita kan punya dari
ke probabilitas besar, kecil. Iya. Semua probabilitas kan itu ada. Nah, tinggal Jadi nanti dimungkinkan itu ya. Oh ya, dimungkinkan. Nanti dari situ kita akan lihat ini apa? Ini kan bisa didalami lagi. Ini kemana sih alirannya? Ini mungkin orang yang lebih alatnya lebih bagus kan akan ke sini. Apa dia? Dia pernah apa? Itu dalam hal kecil-kecil misalkan. Jangan kemarin makan malam sama-sama orang ini. Ini bisa panjang urusannya. Padahal memang makan malam tidak ada apa-apa. Tapi bisa panjang urusannya. Nah, itu yang begitu itu. Kalau melihat peristiwa fabrikasi melalui media digital, media sosial, ini kan peristiwa yang sudah pernah terjadi ketika pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada waktu itu. Ya. Nah, kita tahu bahwa banyak demonstrasi besar juga dan kemudian ada fabrikasi informasi melalui digital gitu. Artinya mestinya institusi resmi negara dalam hal ini intelijen bisa membaca ini dong. Kalau katakanlah sekarang Pak Sulaiman sebagai mantan intelijen senior ya, melihat itu apakah juga dengan pola yang sama atau pola yang berbeda? Kalau kita untuk melihat kan sama kita. Oh iya udah tahu. Nah, hanya bedanya waktu di Cipta Kerja itu, ini tekanan ini kan belum sekuat sekarang. Dan bagi masyarakat saat itu juga ya hanya berapa sih yang itu, yang lain kan tidak merasa terganggu. Belum lagi militansinya. Kalau ini kan jadi militansi kenapa? Karena merasa kami ini ditantang. Kamu nantang aku toh. Ya itu dari sisi psikologi ya. Psikologi itu. Nah, dan itu yang kedua. Yang kedua lagi, karena itu banyak, saat itu sudah banyak, ada buruh, ada ini, sehingga semuanya sudah menyiapkan diri. Ini kita siap di sini kan siap itu. Semua. Yang saya ingin dalami sebenarnya ini, bahwa ada pola fabrikasi informasi melalui media sosial, melalui media digital, yang kemudian secara masif yang tadi Pak Sulaiman sebutkan. Jadi tapi hasilnya kan tidak betul. Ya. Pola yang sama sudah pernah dilakukan. Ya, betul. Artinya kalau dulu sebenarnya diketahui, misalnya sudah diketahui siapa yang melakukan itu, mestinya sekarang juga lebih mudah untuk mengetahui siapa yang melakukan itu. Untuk melakukan, kalau sekarang, sekarang dia sudah lebih pintar kan, sudah tidak langsung, dia bermain-main hanya di hashtag ini. Kalau saat itu mungkin memimpin langsung di lapangan, memimpin rapat, itu pasti ketahuan. Siapa yang memimpin rapat? Siapa? Nah, mungkin pemimpin saat itu sudah belajar dari situ sehingga sekarang lebih pasif. Tapi pasif di dalam perbuatan, aktif di dalam mainan medsos. Nah, sekarang kita bisa lihat memang perbuatan berkurang, tapi medsosnya yang naik. Hasilnya tetap sama kan? Ya. Kan itu. Sekarang Pak Sulaiman, saya ingin masuk ke kalau katakanlah semacam rekomendasi ya dari kacamata seorang intelijen senior ya, dari aspek politik apa yang bisa direkomendasikan? Ya, jadi memang kalau bagi saya dari politik ya, yang pertama kita dua itu bagi saya, jadi dua tadi, reformasi polisi dan reformasi DPR. Kemudian bagi pemerintah sendiri, dia sendiri juga sudah harus lebih dalam mengambil satu seperti jangan sampai seperti kemarin tiba-tiba Pak Bahlil ini gas itu dipotong. Ya dipotong langsung. Nah, itu yang begini-beginian ini harus dikurangi, jangan sampai ini terjadi. Kalau ini terjadi terus nanti akan begitu. Kan ini pola kebijakan seperti itu orang sebut sebagai yuyu kan, kebijakan yuyu tarik ulur. Nah, itu dia. Dilepas dulu baru dibatalkan, lepas dulu baru dibatalkan, berkali-kali begitu. Ini juga nanti akan mengakibatkan juga akan hal yang sama nanti, ketidakpercayaan. Sekarang orang masih percaya, tapi kalau lama-lama sekarang masyarakat menunggu, misalkan kepatuhan pemerintah terhadap putusan MA, wakil menteri tidak boleh menjabat komisaris. Menjabat merangkap. Nah, apakah ini akan dipatuhi tidak?
Artinya kata kuncinya kemudian pada Presiden Prabowo. Iya Dalam jelas. konteks semua perbaikan dalam Sudah masa pasti. pemerintahan. Nanti apapun ujungnya itu nanti akan ke presiden. Dan ini memang kasus ini sebenarnya kalau masalahnya kalau kita terlalu buka keras nanti masyarakat takut. Tapi paling tidak ini adalah peringatan. Hal-hal yang lalu terjadi bisa terjadi lagi sekarang. Tapi Pak Sulaiman Gitu. melihat nggak bahwa ini sebenarnya ruang publik untuk menyatakan ekspresi, berpendapat segala macam masih terbuka atau mulai dikendalikan atau seperti apa? Kalau ruang publik sekarang, kalau kita lihat kemarin di DPR ya, saya tidak tahu itu apa yang mereka lakukan. Tapi kalau bagi saya masih terbuka. Kenapa ya? Buktinya konten jelek aja dibiarin begitu. Ya. Kan itu. Jadi sekarang kan komunikasi kan berubah, tidak lagi face to face, tapi lewat personalized kan. Ya, personalized, semua bisa. Nah, itu kan tidak ada orang yang ditangkap gara-gara itu. Tapi orang-orang sekarang ditangkap karena ada perbuatan yang melanggar ya. Nah, setelah ada melanggar itu baru sekarang mundur. Ini siapa yang menjadi agitasi? Oke, baik. Nah, sekarang itu. tadi rekomendasi politik. Kalau dari sisi hukum, apa rekomendasi yang bisa disampaikan? Untuk sisi hukum ini menarik masalah. Kita lihat untuk Hakim MK. Ya. Hakim MK ini, mengapa Hakim MK itu ada 3 perwakilan dari unsur. 9? 3 unsur. Ya, ada 3 unsur. Kita sudah sepakat bahwa negara ini melaksanakan trias politika. Ada yudikatif, eksekutif, legislatif. Nah, dengan ada ini, ketika kita berbicara hakim, tentu itu adalah bagian yudikatif. Sudah biarkan dia yang atur. Tapi mengapa ketika berbicara hakim, ada hakim perwakilan pemerintah, ada hakim perwakilan DPR. MA, ada perwakilan DPR. Lalu pertanyaannya, kenapa harus ada perwakilan? Nah, kalau perwakilan kan voting, berarti tidak ada lagi berbicara tentang keadilan di sini. Artinya MK ini sudah berubah menjadi politik, menjadi bidang politik lagi karena ada perwakilan di sini. Nah, inilah yang menurut saya ini juga harus dikembalikan. Kenapa? Nanti putusan-putusan di MK itu kalau hanya mengakomodasi kepentingan pemerintah atau mengakomodasi kepentingan DPR, kepentingan pemerintah dan DPR ada kalanya bertentangan dengan kepentingan rakyat. Nah, kalau rakyat sudah tidak merasa lagi, loh saya terus di mana? Nah, ini lagi akan terjadi begini. Apalagi dengan neokortex seperti ini. Rakyat bergerak sendiri. Akan jalan sendiri dia. Nah, ini di sisi hukum ya yang harus. Artinya secara eksplisit reformasi di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga itu. Secara komposisi ya. Komposisi itu wajib kalau menurut saya. Ada hal lain yang rekomendasi bidang hukum. Ya, karena bidang hukum itu ya yang sangat, karena apapun hasil dari ketidakpuasan masyarakat kan itu ada di Mahkamah Konstitusi. Kan ke sana. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi sendiri 9 hakimnya mewakili ini, itu tidak mewakili bisa diterima melalui legislatif. Iya, bagaimana terus rakyat siapa? Yudikatif ya. Baik, dari Pak Sulaiman Pontoh ada beberapa rekomendasi tadi ya. Ini mungkin saja menjadi bagian dari tuntutan para demonstran yang beberapa waktu lalu menyuarakan aspirasinya. Ada 17 dan 8 tuntutan. Mungkin sebagiannya masuk di antara yang Ya, Pak Sulaiman mungkin sampaikan. ada di antara itu. Pertanyaan terakhir, bagaimana kalau tuntutan-tuntutan itu, termasuk rekomendasi yang tadi disampaikan oleh Pak Sulaiman Pontoh, ternyata tidak kunjung dipenuhi oleh pemerintah maupun oleh DPR atau oleh katakanlah yang sekarang memegang otoritas kekuasaan. Apakah ini bisa bergulir katakanlah menjadi semacam tuntutan untuk reformasi berikutnya atau reformasi jilid 2? Memungkinkan nggak? Ya bisa saja, tunggu saatnya tiba. Apa yang membuat Pak Sulaiman begitu yakin bahwa ini bisa bergulir menjadi reformasi jilid 2? Kenapa? Karena itu adalah tuntutan apa namanya? Manusiawi. Jadi tuntutan dari nalar waras orang. Logika apa namanya? Logika waras, akal sehat. Nah, itu. Akal sehat orang itu tidak bisa dirubah-rubah.
Karena akal sehat orang itu dikendalikan oleh pikiran yang alam bawah sadar yang tidak bisa dikendalikan, di mana dia punya daerah sendiri. Bahwa kalau dari atas itu pasti ke bawah. Jangan kita balik-balik. Nah, kalau kita melawan akal sehat ini, melawan alam bawah sadar, itu kita hanya menunda waktu. Satu saat akal sehat ini akan kembali menang, dan akal sehat itu tidak pernah kalah. Kalau dari sisi skala eskalasinya, Pak Sulaiman, apakah membandingkan ini dengan katakanlah waktu 9798? Ya lihat aja 9697. Kan sampai ke sini. Sama. Dan selama itu manusia, selama dia akan seperti itu. Pak Sulaiman melihat itu sama dengan aksi 98? Sama. Karena selama dia manusia tidak akan lari dari kebiasaan-kebiasaan yang pernah dia lakukan. Kalau dia pernah merasa itu berhasil, dia akan lakukan lagi. Oke, baik. Terakhir, sebagai senior nih, kan penting untuk memberikan juga beberapa insight kepada teman-teman junior, teman-teman. Kan mereka yang melakukan aksi kemarin, mahasiswa ini kan kira-kira usianya seusia betul. Anak atau cucu Pak Sulaiman nih, kira-kira anak lah ya. Anak sudah. Nah, apa yang bisa didapatkan dari tokoh senior seperti Pak Sulaiman di anak-anak muda ini? Jadi untuk anak-anak muda ini memang yang pertama, aturan yang ada coba dipatuhi dulu. Misalkan kalau mau demo kasih tahu, pemberitahuan. Iya, pemberitahuan. Apa ini? Ini pelajaran yang sangat bagus saat ini. Komunikasinya seperti apa? Bagi mereka saya kira itu hanya ya memang mereka baru sampai di situ. Ya. Ini. Lalu yang kedua, bagi mereka anak-anak ini jaga sikap sebagai anak itu. Jangan sampai sikapnya itu berubah menjadi warrior di depan para. Kenapa DPR takut? Karena dia melihat ini anak-anak ini warrior yang terbayang itu raksasa, sehingga pintunya ditutup rapat-rapat. Coba kalau dia datang sebagai anak, bagaimana? Anak muda maksudnya? Iya, sebagai anak lah terhadap itu orang-orang DPR, kan anak itu. Dia datang sebagai anak, sebagai mari kita berdiskusi. Nah, ini harus dirubah karena sekarang ini mahasiswa itu tetap dilihat itu sebagai raksasa yang akan datang ke sana. Makanya DPR pintunya dibikin tinggi-tinggi itu kan. Nah, karena mahasiswa apa bukan karena takut dirobohkan aja sih sebenarnya? Nah, justru itu makanya kalau ini anak-anak ini coba kita merubah diri menjadi anak yang baik, kita bertanya. Nah, terakhir sebagai dalam konteks anak-anak ini kan semua digital native semua kan, semua pegang informasi melalui gadget, melalui digital. Dalam konteks tadi neo warfare tadi seperti apa ya? Nah, Nah, dengan sekarang ini bagi anak-anak ini karena sudah tahu sekarang sudah ada neo cortex warfare, ketika menerima berita betul-betul gunakanlah akal sehat, konfirmasi kembali. Rekonfirmasi kembali. Kita harus back to basic. Cari faktanya mana yang benar. Yang terakhir coba kita jangan sekali-sekali percaya kalau itu gambar, tetapi orang yang menjelaskan itu orang lain. Ini telah terjadi begini-begini seperti laporan pandangan mata. Itu sudah banyak fake-nya. Tetapi carilah betul-betul kita kembali mana verifikasi. Harus ada itu. Karena saat sekarang itu sudah sangat mudah dengan neocortex warfare, itu pasti dimainkan dan kita lawannya robot. Itu susah. Baik, terima kasih Pak Sulaiman Pontoh. Ini insight yang sangat berharga dari seorang intelijen senior, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita sebagai masyarakat dan juga bagi bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Ya.